You forgot your hat. Hannah. This girl, she is not what I expected. Please be careful with her. She's not as tough as she looks. Your deadline is up. If you cannot get that signature, I will get it myself. Sometimes you gotta let the feelings in. They're not gonna break you, I promise. You've been playing house with the farmer's daughter? I knew there was something off about him. You lied about who you are. Kelly, I had no idea who I was until I met you. He's in love with the farm girl, trying to harvest her Okay, you can shut up too. Seorang wanita yang baru saja terbangun tiba-tiba terkejut. Ia mendapati bahwa asisten pribadinya ternyata adalah pewaris dari keluarga kaya raya. Belum sempat ia benar-benar menyadari apa yang terjadi. Dua mobil mewah perlahan-lahan berhenti di depan rumahnya. Pintu mobil terbuka dengan anggun. Dari sana muncullah seorang wanita berwibawa, berbalut keanggunan yang sulit diungkap dengan kata-kata. Ternyata dia adalah ibu dari sang asisten. Why are you dressed like that? Sang ibu tak mengerti akan keputusan putranya. Ia mengirimnya ke desa untuk bernegosiasi urusan bisnis. Namun siapa sangka anaknya justru menjadi asisten untuk orang lain. Kekecewaan pun memenuhi hati sang ibu. Namun, ia tak akan pernah membayangkan bahwa gadis yang kini berdiri di hadapan mereka kelak akan mengubah seluruh jalan hidup putranya. Yosef adalah putra tunggal dari keluarga kaya raya di San Francisco, sekaligus playboy yang dikenal semua orang. Hari-harinya dihabiskan dalam kemewahan tanpa arah dan arti, hingga suatu hari sang ibu kehilangan kesabaran atas hidupnya yang sia-sia. Demi membuat putranya kembali ke jalan yang benar, ia mengutus Yosef ke sebuah desa untuk membeli sebidang tanah. Ia berpesan dengan tegas, proyek itu bukan perkara mudah, bahkan perusahaan mereka pun belum pernah berhasil mendapatkannya. Kali ini sang ibu ingin Yosef membuktikan dirinya melalui tindakan, bukan sekadar nama besar. Maka dari itu, Yosef pun melangkah menuju pedesaan, membawa ego dan harapan di pundaknya. Namun tak disangka, sesaat sebelum ia tiba di tujuan, sebuah insiden kecil mengubah arah langkahnya dan mungkin juga takdir untuk hidupnya. Karena pakaiannya terkena noda kopi, Yosef terpaksa mengenakan baju milik putra sang pengurus rumah tangga. Pakaian itu sederhana dan polos, begitu jauh dari gaya mewah yang biasa melekat padanya. Namun entah mengapa, justru pakaian itu memberi rasa bebas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan ingin menikmati angin pedesaan yang lembut menyentuh kulitnya. Namun sesampainya di tujuan, langkahnya terhenti. Di hadapannya terbentang pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Seorang wanita tengah membantu seekor induk sapi melahirkan dengan ketenangan dan keberanian yang memukau. Melihat keadaan itu, Yosef refleks melangkah maju untuk membantu. Namun gadis itu justru mengira ia adalah asisten baru yang datang untuk melamar pekerjaan. Tanpa ragu, ia menugaskan Yosef membantu kakaknya yang sedang kewalahan. Yosef sempat ingin menjelaskan siapa dirinya, namun situasi yang mendesak tidak memberinya ruang untuk berkata apapun. Pada akhirnya, dalam kerjasama yang spontan dan penuh kepanikan, mereka berhasil membantu induk sapi itu, dan lahirlah seekor anak sapi kecil, membawa kelegaan dan senyuman tipis dari wajah mereka bertiga. Melihat senapan berburu yang tergantung di atas dinding, lalu menatap sikap tegas gadis itu, Yosef pun mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan jati dirinya. Ia memutuskan untuk sementara tinggal sebagai asistennya, dan mencari waktu yang tepat untuk menuntaskan proyek yang menjadi misinya. Ia kemudian menelepon sopir pribadinya, memintanya tinggal beberapa hari di kota kecil itu, dan mengurus calon asisten asli yang semestinya bekerja untuk Colin. Namun yang paling ironis, dan nyaris seperti adegan drama kehidupan, adalah bahwa asisten yang sebenarnya saat itu sedang duduk tepat di sebelah sopir pribadinya. Di sisi lain, Yosef menatap daftar tugas yang diberikan Colin. Baris demi baris pekerjaan itu membuatnya terdiam, tersesat dalam kebingungan. Dalam keputusasaan, ia akhirnya mengeluarkan uang besar untuk menyewa penjaga peternakan sebagai pembimbingnya dari jarak jauh.
Begitulah, seorang pewaris kaya raya yang terbiasa hidup dalam kemewahan harus memulai hari-harinya sebagai pekerja pedesaan, membersihkan kotoran sapi, membelah kayu bakar, memerah susu, hingga peluh dan debu melekat di tubuhnya. Barulah ketika senja perlahan turun, ia memperoleh waktu untuk beristirahat. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Kehadiran Colin kembali memecah keheningan, membawa sesuatu yang membuat Yosef tersentak dari dunia barunya. I need you to come with me, please. Okay. Just need the ladder to get the feed bags, please. Sure thing. Oh. Sorry. Setelah insiden kecil itu berlalu, Colin segera mulai mengkritik hasil pekerjaan Yosef. The feed bins for the cows were empty, meaning they haven't eaten today. Yeah, but that wasn't on my list. Okay, well, neither is take a shower, but good hygiene is still expected on this ranch. Walau Yosef sangat ingin membela diri, mengingat situasinya saat ini, ia memilih diam dan menerima teguran tersebut. Colin pun tak bermaksud memperpanjang masalah, karena ia masih harus bergegas pergi bekerja paruh waktu di sebuah bar. Sebenarnya, Yosef berniat berbicara lebih jauh dengan Colin, berharap percakapan itu bisa menjadi langkah awal untuk rencana akuisisinya. Namun Colin menutup topik tersebut dengan sikap tegas, membuat Yosef tak punya pilihan selain mencari cara lain. Hingga larut malam, Yosef mengenakan pakaian ala koboi dan melangkah masuk ke bar tempat Colin bekerja. Namun baru saja ia membuka pintu, matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Seorang pria tengah mengganggu Colin. Keduanya pun langsung terlibat baku hantam. Namun sebagai anak orang kaya, Yosef jelas bukan tandingan para preman jalanan. Melihat Yosef mulai kewalahan, Colin segera turun tangan dan menghentikan pertarungan itu dengan tegas. Knock this shit off right now unless you both want a piece of this. Both of you, out! Meskipun aksi menyelamatkan itu tidak membuat Colin merasa berterima kasih, tanpa disadari tindakan Yosef justru meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Keesokan harinya, saat Colin menikmati waktu minum teh sore bersama keluarganya, Yosef berada tak jauh dari mereka, sibuk membersihkan pagar dengan tenang. Namun di bawah sinar matahari yang hangat, Colin tiba-tiba menyadari sesuatu. Asisten peternakan yang biasanya tampak berantakan itu ternyata memiliki sisi tampan yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Tak lama kemudian, Yosef pergi ke gudang untuk merapikan dan memperbaiki peralatan. Dan untuk pertama kalinya, Colin melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia datang menghampirinya sambil membawa segelas jus cinta. Oh, it's good. Last night at the bar, I shouldn't have got so upset. I know you were just trying to help. Does it hurt? No. Looks worse than it is. Tak lama setelah itu, Yosef menemukan sebuah sepeda motor di dalam gudang. Temuan itu seketika membangkitkan minatnya, membuat matanya berbinar penuh antusias. It was my dad's. Yeah, he died 3 years ago. Oh, I'm sorry. It's okay. My dad passed away when I was young. I wish I could say it gets easier. But, I guess you get used to it. Yeah. Pada saat itu, di antara keduanya muncul sebuah getaran halus, sebuah resonansi yang tak terlihat, yang perlahan berubah menjadi benih perasaan. Benih-benih itu mulai berakar dalam diam, tumbuh di hati keduanya tanpa mereka sadari. Hidup di bawah atap yang sama membuat pertemuan mereka menjadi hal yang biasa. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin sulit bagi keduanya untuk mengabaikan kehadiran satu sama lain. Hingga akhirnya, Yosef mendapat kesempatan untuk makan bersama keluarga Colin. Ibu Colin pun melihat perubahan pada putrinya. Dengan tulus ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Yosef. Sejak ayah Colin meninggal, sudah lama sekali ia tak melihat putrinya tersenyum seperti itu. Dengan penuh harap, sang ibu memohon agar Yosef mau tetap tinggal dan bekerja di sana sampai tahun depan. Namun permintaan itu membuat Yosef ragu. Melihat kegelisahannya, ibu Colin terpaksa menceritakan masa lalu putrinya. 3 tahun lalu, sebuah kecelakaan tiba-tiba merenggut nyawa ayah Colin, sekaligus membuat sang ibu jatuh sakit parah. Biaya pengobatan yang sangat besar berada jauh di luar kemampuan mereka. Demi menutupi semua itu, Colin harus bekerja siang malam tanpa henti. Mendengar kisah itu, hati Yosef dipenuhi rasa iba yang dalam. Ia selalu tahu bahwa Colin adalah perempuan yang kuat dan mandiri,
tetapi ia tak pernah menyangka betapa besar beban yang gadis itu pikul sendirian. Namun ia tak pernah membayangkan bahwa di balik ketegaran Colin tersembunyi tekanan dan luka yang sebesar itu. Setelahnya, Yosef menemui pengurus rumah tangga untuk meminta saran. Namun sang pengurus justru menyuruhnya menyelesaikan urusan itu secepatnya. Tidak perlu membuang waktu terlalu lama. Asisten peternakan lain pun berpendapat sama, menyarankan Yosef untuk segera jujur kepada Colin sebelum keadaan semakin rumit. Tetapi hati Yosef berada dalam pergulatan. Ia telah jatuh hati begitu dalam pada Colin hingga kejujuran terasa seperti pedang bermata dua, membebaskan namun bisa melukai. Saat Yosef masih terombang-ambing antara mengungkapkan kebenaran atau terus menyembunyikannya, Colin justru membawanya ke sebuah tempat istimewa. Tempat itu dulu adalah impian sang ayah, sebuah lahan yang ingin ia ubah menjadi kebun anggur, sebuah harapan baru untuk menyelamatkan peternakan mereka. Namun, kecelakaan tragis itu menghentikan segalanya. Di bawah langit yang tenang, Colin membuka hatinya dan menceritakan seluruh kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. We've been drowning in debt for months. And I don't see a way out. Can't tell you how helpless I feel. Some big city company wants to buy this land for a shipping facility. Yeah, but you could take that money and buy an even better ranch, you know? Namun Colin begitu sulit melepaskan tanah itu. Di sanalah seluruh kenangannya bersemaya, satu-satunya tempat di mana ia bisa merasakan kehadiran mendiang ayahnya. Yosef, meski tidak ingin melukai hati Colin, tahu bahwa hanya dengan berkata jujur ia bisa menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya. Maka ia mengumpulkan keberanian, menemui Colin, dan berniat menawarkan harga yang lebih tinggi sebagai bentuk penebusan. Namun ketika ia menatap senyum tulus Colin, senyum yang begitu murni dan penuh kepercayaan, tangannya terhenti. Yosef perlahan menurunkan kontrak itu, tak sanggup menghancurkan dunia gadis yang mulai ia cintai. Pada saat itu, Yosef tak lagi mampu menahan gejolak perasaannya. Tanpa sadar, ia mencondongkan tubuh dan memberikan Colin sebuah ciuman penuh ketulusan. Colin tidak menolak, ia justru larut dalam kelembutan momen itu. Namun ketika keduanya hampir melangkah ke babak baru dalam hubungan mereka, adik Colin tiba-tiba muncul dengan wajah panik, memberitahu bahwa kondisi ibu mereka semakin memburuk. Yosef segera bergerak mengangkat tubuh sang ibu dan membawanya ke dalam mobil. Saat ia menyaksikan punggung ibu dan anak itu pergi, Yosef sadar keluarga ini sudah terlalu lama menanggung beban yang melebihi batas. Meski ibunya berhasil melewati masa kritis, biaya perawatan yang begitu besar membuat keluarga yang sederhana itu semakin terpuruk. Hingga akhirnya, sang ibu memilih untuk menghentikan pengobatan. I can't imagine life without you in it. Oh, baby. Hey. You have to deal with what is Kelly. Let's go home. I want to go home. Di dunia yang penuh kerumitan ini, kita memang tak bisa mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Namun, kita selalu bisa memilih untuk menerimanya dengan keberanian, lalu melangkah maju dengan hati yang teguh. Mungkin keputusan sang ibu adalah bentuk cinta terdalam, juga pelajaran paling sunyi yang ingin ia tinggalkan untuk putrinya. Di tempat lain, ibu Yosef meneleponnya, namun ia langsung menolak panggilan itu. Dengan tekad yang berat, ia merobek kontrak akuisisi tersebut. Namun sang ibu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menghubungi supir pribadinya dan memberitahu bahwa ia akan datang langsung ke peternakan esok hari. Menyadari keadaan bisa berubah menjadi gawat, sopir itu buru-buru pergi ke bar untuk mencari Yosef, tetapi ia tidak menemukan keberadaannya dimanapun. Miss Van Asten? Yes. Yes, no, Joseph is back at the ranch. Everything's under control. Tanpa sengaja, para preman yang sebelumnya pernah terlibat masalah dengan Yosef mendengar percakapan sang sopir. Karena penasaran, mereka mencari nama wanita yang disebutkan itu di internet, dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa wanita tersebut adalah seorang direktur utama dengan kekayaan miliaran. Sementara itu, Yosef dan Colin yang sama sekali tidak menyadari badai yang sedang mendekat, berbaring di atas rerumputan, saling berbagi cerita dan rahasia hatinya. Dalam lembutnya cahaya malam, perasaan Colin akhirnya meledak. Ia mendekat dan mencium Yosef tanpa ragu. Malam itu, keduanya melewati waktu yang tak akan pernah mereka lupakan. Namun keesokan paginya, Colin menerima sebuah pesan dari preman itu.
Di dalamnya tertera dengan jelas identitas asli Yosef. Tak lama setelah itu, 2 mobil mewah berhenti di depan rumah Kalin. Pintu mobil terbuka perlahan, dan dari sanalah muncul seorang wanita dengan aura kuat dan elegan. Itu adalah ibu Yosef. Mendengar keributan itu, Yosef bergegas keluar dan segera menyambut ibunya. Why are you dressed like that? You can't take away their home. Well, you couldn't apparently, but rest assured, I can. To get them to bow down to you. All right, they've shown me that this past week. This isn't just some piece of land to them. They have a connection to this place and will never understand. You've been lying to me the whole time. That's what this is? You've been living on the ranch all this time, playing house with the farmer's daughter? You're a mess, Joseph. I don't care what you think I am. I'm not gonna let you do this. You can't stop me. This is the running total of the cost for your mother's past medical care. It is quite large and it has gone to collections. We are going to increase our offer for your property by the amount on that paper. Meskipun Kalin dengan tegas mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan semuanya sendiri, ibunya tetap berpikir dengan lebih jernih. Ia tahu betul bahwa selama bertahun-tahun, kondisi peternakan memang tidak pernah membaik. Kini hanya ada 2 pilihan di depan mereka, menerima tawaran yang ada atau menunggu hingga pihak bank datang untuk menyita tanah tersebut. Walau sang ibu sudah siap untuk berkompromi, Kalin masih ragu. Ia tidak segera menandatangani kontrak itu, tapi sebaliknya ia meminta waktu kepada ibu Yosef untuk mempertimbangkannya dengan lebih matang. Setelah mengatakan itu, tanpa basa-basi Kalin mengantar ibu Yosef keluar. Lalu dengan amarah yang masih membara, ia mencari Yosef dan menuntut jawaban, mengapa ia bisa tega berbohong. Meski Yosef berusaha sekuat tenaga menjelaskan semuanya, kenyataannya tetap sama, kebohongan itu telah terjadi dan hatinya telah terluka. Akhirnya Kalin pun mengeluarkan keputusan untuk mengusir Yosef. Namun saat Yosef tengah mengemas barang-barangnya untuk pergi, sang sopir tanpa sengaja menemukan sebotol anggur di dalam tasnya. Asisten peternakan yang penasaran mencoba menyeruputnya dan seketika terpesona oleh kelembutan dan kekayaan rasa anggur itu. Sebagai seorang pencinta minuman keras, ia segera menyadari betapa istimewanya botol anggur tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa anggur itu berasal langsung dari peternakan Kalin, sebuah ide cemerlang pun muncul di benak semua orang. Mereka memutuskan untuk mengirim anggur itu untuk diuji dan dinilai keasliannya. There it is. There it is. Yes. Memanfaatkan gelapnya malam dan angin yang kencang, Yosef diam-diam kembali ke peternakan Kalin. Dad was right. These grapes, the wine, they can help save your ranch. Now I know a guy, and he can come out here, he can sample the wine, and he'll tell you what the grapes are worth. There it is. The knight in shining armor coming back to save the day after all. Exactly. I told him the grapes were well taken care of. Di bawah bimbingan Yosef yang sabar dan penuh perhatian, Kalin akhirnya memilih untuk melepaskan beban di hatinya, dan bersamanya mereka mulai menata kembali kemegahan kebun anggur itu. Keesokan harinya, perwakilan dari kilang anggur datang langsung ke lokasi. Ia memeriksa setiap baris tanaman anggur dengan teliti, lalu memasuki gudang anggur di peternakan untuk mencicipi koleksi minuman yang tersimpan di sana. Aroma anggurnya begitu kaya hingga memabukkan setiap indera. Terpukau oleh kualitas tersebut, perwakilan itu segera menawarkan kerja sama sewa kebun. Tawaran yang ia berikan tidak hanya membantu peternakan melewati masa sulit, tetapi juga memberikan Kalin bagian keuntungan dari penjualan anggur setiap tahunnya, sekaligus menyelesaikan masalah finansial dan memberi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Setelah semua urusan selesai, Yosef menelepon ibunya untuk meminta maaf atas kemungkinan kerugian yang ia timbulkan pada perusahaan. Ia mengira akan mendapat kemarahan, namun di luar dugaan sang ibu tidak marah. Sebaliknya, ia merasa bangga melihat pertumbuhan dan kedewasaan putranya. Ibu Yosef memang ingin melihat anaknya menjadi lebih matang, dan pengalaman di peternakan ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berarti, membuktikan bahwa keputusan ibu mengirimnya ke pedesaan adalah pilihan yang tepat. Pada hari Natal, Kalin dibawa oleh ibu dan adiknya ke sebuah gudang. Saat pintu perlahan terbuka, Kalin tertegun melihat pemandangan di depannya.
Ternyata semua ini adalah hasil perencanaan matang Yosef. Ia meminta maaf atas kebohongan dan penyembunyian sebelumnya sambil mengungkapkan perasaannya yang mendalam selama hari-hari mereka bersama di peternakan. Listen, Kelly, I want you to know the entire time it was the absolute worst. I was cold, I was tired, and I smelled like a cow's ass the entire time. Yeah, I remember that part. It was the best time of my life. And I'd give anything to go back to that. Oh, your position's been filled. But I might be able to figure out something. I don't need a place to sleep. I think you can swing that. Di tengah perayaan yang hangat dan penuh keajaiban ini, hati Colin dan Yosef semakin terikat erat. Kisah mereka seperti anggur yang disimpan lama semakin matang, kaya rasa, dan tak ternilai harganya. Dan akhirnya, mereka hidup bahagia menjadi seorang peternak anggur sejati.